Wartawan ini tiba-tiba menemukan bahwa aktor Ho Jon sedang menemukuli wanita. Geun Yang sedang berdiri dari jauh tetapi masih ditemukan olehnya. Tidak nunggunya pergi jauh, dia segera mengejarnya. Baru saja datang, dia menjamret kameranya. Lalu mengeluarkan kartu memori. Dan membuang sampai rusak kameranya. Harga berapa, aku menganti kerugian untukmu. Menurutmu uang bisa menyelesaikan segeranya? Ini bukan pertama kali aku bertemu orang sepertimu. Ketika manajernya datang. Setelah menyelesaikan kompensasi. Geun Yang makin pikir makin marah jadi segera mengejarnya. Dia mau Ho Jon meminta maaf padanya sebelum pergi. Ho Jon sudah terbiasa dengan dikenal banyak orang. Jadi dia pikirkan tidak apa-apa kalau tidak minta maaf. Dan menambahkan beberapa godaan padanya. Semuanya ada moral. Kalau kamu mau konsisten, tuntut saja sampai akhir. Kebetulan Geun Yang baru saja patah hati. Dan diejek oleh Ho Jon. Dia segera mengejarnya, tiba-tiba salah satu sepatu hak tingginya jatuh. Dia ambil dan lempar kepada Ho Jon. Akibatnya sepatu itu letakkan di wajah Ho Jon. Malangnya, adegan itu dengan cepat menjadi viral di internet. Lagi pula, adegan itu diviral dengan kecepatan cepat sekali. Geun Yang sedang memiliki pekerjaan yang stabil tetapi dimanfaatkan oleh Ho Jon. Setelah dapat teguran keras dari manajer, Geun Yang dipecat dari pekerjaan. Tidak hanya dipecat dari pekerjaan dan harus bayar biaya menyewa kos, tetapi juga menanggung hutang yang besar. Kemanapun juga lihat papan reklame Ho Jon. Sejak saat itu, Geun Yang memutuskan untuk menjadi anti-fan Ho Jon. Sambil itu, dia usaha memanfaatkan kelebihan dirinya. Geun Yang dengan tegas mau buka tabir kepalsuan Ho Jon. Tapi kemudian dia mendapat kritik-kritik dari fan Ho Jon. Akhirnya, dia memikirkan secara lain. Tidak hanya mencapai tujuannya, tetapi juga dapat membantu orang-orang lain yang terjebak dalam kegelapan. Gadis-gadis ini, hari demi hari mengejar idolanya. Ketika Geun Yang gantungkan poster di tubuhnya, memang metode ini sangat efektif. Berhasil untuk menarik orang banyak. Aku tahu semua yang kamu lakukan. Keluar dan meminta maaf aku saja. Hei Bibi, apa saja kamu sedang buat? Apa panggilku, Bibi? Tidak hanya dikritik, tetapi juga dikelilingi oleh fan Ho Jon. Pada saat itu, Ho Jon baru saja kembali dan ditemukan oleh fannya. Kerumunan segera bergegas dengan cepat. Ho Jon setelah melambaikan tangan, tiba-tiba ke tempat Geun Yang. Dan pura-pura baik hati untuk membantu Geun Yang bangun. Kalian, aku akan sangat sedih kalau kalian melakukan seperti ini. Oh, maaf ya, kakak. Gadis ini benciku karena salah paham. Tapi pertamanya, aku akan peluk dia untuk berbaikan semuanya. Ketika anti-fan dibawa ke rumah. Barusan saja Geun Yang merasa agak malu. Tapi saat dia belum punya waktu untuk beradaptasi apa sedang terjadi. Hanya gitu kamu buru-buru menyimpulkan bahwa aku adalah sampah. Benarlah orang itu berubah pikiran dengan cepat. Meskipun Geun Yang ngerti dirinya dianggap sebagai orang untuk dapatkan semua kemarahan dari Ho Jon. Tetapi berita tentang pria idola yang baik hati dengan anti-fan menjadi berita paling heboh. Tiba-tiba Geun Yang pikirkan secara lain. Geun Yang segera berubah kata-katanya saat diwawancarai. Mengungkapkan bahwa Ho Jon adalah pria bermuka dua. Langsung heboh lagi beritanya. Begitu saja, Geun Yang menjadi anti-fan yang paling benci Ho Jon. Terusnya, mitra Ho Jon melihat bahwa Ho Jon sedang heboh lagi. Secepatnya mikirkan rencana baru. Yang benar-benar di luar dengan dugaan Ho Jon. Yaitu adalah memotret foto-foto pernikahan dengan anti-fan. Meskipun Ho Jon langsung menolak. Tetapi atas konsisten mitranya. Ho Jon menerima dengan enggan, ketika produsen datang rumah Geun Yang. Geun Yang juga tidak setuju, tapi karena tekenan dari duit, tambahkan saran dari temannya. Akhirnya, dia menelpon untuk produsen. Ho Jon mabuk tadi malam dan tiba-tiba menemukan. Dalam bak mandi ada dua kaki wanita. Ketika dia pelan-pelan mendekatkan,
dan menarik tirai. Dia terkejut sampai dua kakinya lemas. Jadi itu adalah gadis yang dia minum alkohol bersama tadi malam. Sebagai idola yang terkenal, Ho Jon tidak berani untuk menelpon ambulan. Dia usaha tenang lagi. Ketika dia bangun dan pelan-pelan mendekati bak mandi, dengan gugup dia memeriksa gadis ini masih bernafas gak. Hei, bangunlah. Apakah kamu gila? Mengapamu tidur di sini? Kamu ngomong aku ke sini dong? Apakah kamu lupakan? Jadi anti-fan seperti dia akhirnya juga punya kesempatan menjadi terkenal. Dan diatur oleh mitra untuk punya sebuah rumah besar. Dan dipotret satu set foto pernikahan anti-fan bersama idola. Dia dimanfaatkan oleh Ho Jon sehingga menganggur. Bahkan tidak punya tempat tinggal. Ingatkan ke rumah digunakan untuk mengambil foto-foto. Tidak ada siapa tinggal jadi dia memutuskan ke sini. Jika tidak tinggal di rumah sebesar ini, itu sia-sia. Dia berbaring dan tidur nyenyak, tetapi dia tidak tahu bahwa rumah ini adalah rumah Ho Jon. Ketika Ho Jon pikirkan rumahnya ada pencuri, dia mencoba mengambil lampu untuk memukuli pencuri. Kamu lakukan apa di sini? Kenapa kamu di sini? Aku hanya lewati sini saja. Aku juga. Jelasan ini rumahnya tetapi masih harus berbicara dengan lembut. Bagaimana rumah sebesar ini begitu mudah untuk diketahui orang lain? Sedangkan Gunyang juga tidak punya tempat tinggal. Hal yang malu seperti ini juga tidak bisa biarkan orang lain tahu. Meskipun keduanya tidak saling suka tapi kalau salah satunya mengundang minum alkohol, juga harus minum dengan sopan. Tapi baru saja minum satu gelas, mereka sudah mulai berdebat. Mereka mulai kompetisi minum alkohol. Jadi adegan tadi terjadi. Kemudian, mereka membahas pemotretan yang akan datang bersama-sama. Ho Jon adalah orang terkenal jadi kebanyakan orang hormatinya. Gunyang merasa ditinggalkan. Jadi menawarkan untuk pindah ke lokasi untuk main lagi. Produsen memutuskan untuk pergi ke bar. Akhirnya Gunyang juga ada kesempatan untuk menunjukkan bakat menyanyinya. Tidak ada engkau, aku malang sekali. Hari demi hari dan saat aku tahu semua tentang engkau, aku kirim ke kau segalanya hatiku. Kemudian Gunyang mabuk. Dan Ho Jon bawakan pulang rumahnya.